Kamu pasti tidak akan menyangka dengan pengakuan yang diungkapkan oleh sang jenderal besar ini. Pengakuan yang begitu menyakitkan. Sang jenderal besar itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, salah satu dari 3 jenderal besar yang dimiliki TNI. Sang jenderal sudah lama meninggal. Ia meninggal pada tanggal 6 September tahun 2000 dalam usia 81 tahun. Di balik jejak pengabdian panjang sang jenderal yang terentang jauh hingga zaman revolusi kemerdekaan, ada banyak cerita tentangnya. Cerita itu tentang sikap dan prinsip yang ia pegang teguh sebagai seorang prajurit. Sebuah keteguhan sikap yang pada akhirnya, dalam beberapa babak sejarah, membuatnya harus dijauhi penguasa, disingkirkan dari lingkar istana, bahkan nyawanya hampir terenggut karena ia teguh dengan sikapnya untuk tidak kompromi dengan komunisme. Ya, pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Nasution nyaris terbunuh dalam sebuah upaya penculikan komplotan gerakan 30 September. Kemudian setelah Partai Komunis Indonesia, PKI, partai yang amat membencinya tumbang, bukan berarti ia kemudian bisa tenang menjalani pengabdiannya kepada negara. Justru, setelah itu, ia kembali dianggap musuh yang harus disingkirkan. Ironisnya, hal itu terjadi di masa rezim yang ia ikut dukung dan dirikan. Dalam buku Abdul Haris Nasution di masa Orde Baru yang ditulis oleh Bakri Tianlean, Jenderal Nasution mengungkapkan pengakuan yang cukup mengejutkan. Pengakuan tentang perlakuan yang tak elok yang dilakukan orang-orang di lingkaran kekuasaan dari rezim yang ia ikut lahirkan. Kata Nasution, dirinya sering merasakan sejak masih menjadi ketua MPRS tentang sikap atau perbuatan penguasa yang menyulitkan, bahkan menyakitkan. Katanya, teleponnya kerap disadap. Ia selalu dicurigai, diterpa isu macam-macam, mulai dari soal security, seperti penyadapan telepon, kata Nasution. Tidak hanya itu, untuk membungkamnya, orang-orang yang dekat dan selalu berada di sekelilingnya, kerap dijadikan target untuk menyeret namanya. Pemeriksaan orang-orang di sekeliling saya, sampai kepada soal usaha menghalangi dan membatalkan acara-acara kampus, acara dakwah, undangan perkawinan dan seterusnya, ujar Nasution. Nasution bercerita, dirinya tidak boleh hadir dalam sebuah acara jika presiden atau wakil presiden hadir. Dan yang menyakitkan dirinya, yang melakukan itu adalah mereka yang pernah jadi anak buahnya. Rasa sakit ini bertambah lagi jika diingat bahwa mereka yang berbuat seperti itu adalah anak buah saya dahulu, kata Nasution. Kolega dan temannya dipaksa untuk tidak berhubungan dengannya. Pun, teman-teman media yang terpaksa tidak memuat pernyataannya. Kadang-kadang ada teman yang meminta maaf dan mohon maklum karena mereka tidak dapat sowan kepada saya. Atau orang-orang pers meminta pengertian saya karena tidak bisa memuat sesuatu yang berasal dari keterangan saya, katanya. Tapi kata Nasution, itu resiko yang harus ia hadapi dan terima karena tidak mau kompromi dengan prinsip yang ia pegang teguh. Dan, baginya, perlakuan buruk itu tidak hanya ia alami pada masa Orde Baru, tapi juga di masa Orde Lama. Persoalan seperti itu telah saya alami yang kesekian kalinya. Pertama, setelah berhenti menjadi KSAD, tahun 1952, setelah terjadi peristiwa 17 Oktober. Kemudian di masa Orla setelah saya berhenti sebagai KSAD yang kedua kalinya tahun 1962, serta sebagai Wapangsar tahun 1963. Dalam prolog G30 SPKI yang memencilkan saya dari istana. Dan kemudian di masa Orba, tutur Nasution, soal penilaian orang, yang menilai ia punya andil dalam menghancurkan Orla dan menegakkan Orba. Tentunya kata Nasution, ia berterima kasih atas penilaian tersebut. Tetapi, yang ia rasakan pada masa Orde Baru, adalah yang sebaliknya. Ia dipinggirkan, bahkan lebih menyakitkan lagi seperti dianggap musuh. Mengenai peranan saya dalam pemerintahan Orba, memang saya tidak diminta oleh yang berwenang untuk ikut serta dalam pemerintahan dan lembaga negara lainnya. Hal ini adalah wajar, karena saya berbeda pendapat dengan strategi Orba. Dan dari unsur manusiawi adalah wajar adanya rasa persaingan yang dulu begitu dieksploitasi oleh lawan-lawan untuk membuat presiden pertama begitu bersikap negatif terhadap saya.
Walaupun saya berkali-kali menyatakan ketaatan sebagai prajurit, kata Nasution. Kata Nasution lagi, di kalangan teman-temannya sesama perwira sering dikatakan, kalau dulu dirinya lolos dari pembunuhan fisik, tetapi sebaliknya sekarang Nasution menghadapi pembunuhan politik. Tapi, ia menegaskan, sebagai seorang senior di TNI, ia terpanggil untuk memberi masukan dan koreksi atas kebijakan yang digariskan penguasa. Mungkin, masukan dan koreksinya dianggap sebagai ancaman oleh lingkaran kekuasaan. Memang di satu pihak, saya sulit ikut dalam kesebelasan sekarang. Sebagaimana pernah saya sebutkan kepada Ketua Pepabri, kita telah banyak berbeda bahasa dalam hal pelaksanaan UUD 1945. Pelaksanaan dui fungsi ABRI, pelaksanaan Orba, dan sebagainya, yang kebetulan dalam hal mengambil prakarsa dan pencetusannya saya pribadi telah begitu ikut terlibat. Dan wajar jika pihak lain menganggap pendirian saya tidak lagi sesuai dengan konsep sekarang. Seperti misalnya mengenai pemilu, semestinya bagi pejuang tiada akhir tugas. Pejuang mestilah selalu penuh harapan dalam memperjuangkan cita-cita dan idealismenya, kata Nasution.